Baik, semangat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Ketemu lagi di praktikum Histologi Veteriner 1, topik 10 tentang darah. Pada kali ini saya akan menerangkan terkait dengan proses pembuatan preparat ulas darah. Prinsipnya adalah untuk preparat ulas darah kita bagi dua. Yang pertama adalah preparat ulas darah tipis, yang kedua adalah preparat ulas darah tebal. Untuk preparat darah ulas tipis itu biasanya digunakan untuk melihat sel darah putih atau yang kita kenal dengan diferensial leukosit, dan bisa juga digunakan untuk melihat parasit darah intrasitoplasmik atau intraseluler. Contohnya adalah anaplasma, Ehrlichia, dan yang lain-lain. Kemudian untuk darah tebal itu biasanya adalah untuk melihat preparat atau parasit darah yang ekstra seluler atau ekstrasitoplasmik, contohnya adalah trypanosoma. Nah, perbedaannya di sini adalah untuk yang darah tipis itu kita lakukan dengan mengulas, meneteskan darah, kemudian kita ulas dengan gelas objek, kemudian diwarnai dengan giemsa, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Sedangkan untuk yang darah tebal itu biasanya kita teteskan, kemudian kita aduk menggunakan tusuk gigi, kemudian diwarnai dengan giemsa, kemudian bisa diamati di bawah mikroskop. Prosedur pewarnaan giemsa nanti akan dijelaskan pada tahap berikutnya. Dalam pembuatan preparat ulas darah ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu diperlukan. Yang pertama tentunya adalah sampel darah. Untuk sampel darah ini bisa kita ambil langsung dari hewannya, hewan hidup ya. Kita tusuk, kemudian kita ambil darahnya, langsung kita tekan di objek gelas. Yang kedua adalah kita ambil dalam bentuk sampel seperti ini. Jadi setelah itu baru nanti kita buat preparat ulasnya. Yang kedua adalah kita menggunakan objek gelas ya. Kita gunakan objek gelas dan juga adalah ada cover gelasnya nanti untuk menutup dari hasil yang telah kita buat. Kemudian untuk fiksasi kita gunakan metanol ya. Di sini sudah disampaikan, sini adalah ada metanol yang digunakan untuk fiksasi darah di sini, dan pewarnanya kita gunakan giemsa. Nanti kita encerkan menjadi giemsa yang 10%. Di sini kita gunakan adalah giemsa yang 10%. Entelan. Kemudian untuk pengamatan nanti kita gunakan mikroskop. Nah, untuk tahapan yang pertama di sini kita akan coba buat preparat ulas darah dengan cara dua cara. Yang pertama adalah ditarik, kemudian ada yang didorong. Prinsipnya di sini adalah darah yang kita teteskan itu tidak boleh kita gilas ya, karena walaupun dia cairan sebenarnya di dalamnya terdapat sel-sel darah sehingga dia tidak akan lisis. Kita siapkan slide gelas yang sudah bersih. Ya, darah kita teteskan di salah satu ujung dari objek gelas. Ini yang saya contohkan adalah metode yang pertama. Itu adalah metode yang nanti kita tarik ya, bukan didorong tapi kita tarik. Kemudian kita ambil objek gelas satunya, kita dekatkan dengan sudut 45 derajat seperti ini. Kita tempelkan sampai darah yang tetesan darah tersebut menyebar rata di ujung atau di sudut objek gelas yang kedua. Kemudian dengan perlahan dan kontinu kita tarik seperti ini, sehingga nanti diperoleh ulasan darah dari yang tebal sampai ke yang tipis. Ini kita simpan, kemudian kita kering udarakan sambil nanti menunggu proses fiksasi. Kemudian metode yang kedua adalah dengan cara didorong. Prinsipnya sama, ujung nanti darah kita teteskan di ujung objek gelas yang sebelah kanan di sini. Nah, ini berlaku untuk orang yang kidal, tentunya nanti akan berlaku sebaliknya. Kita teteskan satu tetes. Kemudian seperti halnya tadi, kalau tadi kita taruh di belakangnya, ini kita taruh di depan. Ya, tetes seperti ini, kemudian objek gelasnya kita taruh di depan dari tetesan darah tersebut. Sampai dia merata, tetap dengan sudut 45 derajat, kemudian kita dorong.
sehingga kita peroleh polusi darah dari tebal sampai ke yang tipis. Nah, setelah ini kita kering udarakan, ya. Bisa diangin-anginkan seperti ini, ya, atau sampai dia kering. Setelah kering, kita bisa lakukan proses fiksasi untuk selanjutnya. Itu adalah kita akan celupkan ke dalam larutan metanol. Ya, kita fiksasi seperti ini. Nah, selanjutnya kembali kita keringkan di udara, atau bagian sisa yang di bawahnya bisa kita lap dengan tisu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan prosedur pewarnaan Ginsa. Kita gunakan Ginsa 10%, kemudian kita ambil dan kita teteskan pada slide glass yang sudah difiksasi dengan metanol tadi, sudah dikeringkan di udara. Pastikan bahwa semua ulas darah yang kita buat tadi itu tertutup oleh Ginsa. Selain dengan metode penetesan, kita juga bisa melakukan dengan cara direndam pada larutan Ginsa. Untuk perendaman ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit jika kita menggunakan Ginsa yang sudah dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Karena kalau kita menggunakan yang dingin atau yang suhu ruang, tentunya waktunya akan lebih lama. Baiklah, setelah kita tunggu 10 sampai 15 menit, kemudian kita kembalikan. Dan preparat ini siap untuk nanti dicuci di air mengalir. Baik, setelah kita scan misalnya, kemudian kita cuci di air mengalir. Selanjutnya kita keringkan di udara kembali. Kita keringkan sisa-sisa air yang di bawahnya bisa kita lap dengan tisu. Baik, tahap selanjutnya setelah kering, kita akan tutup dengan cover glass atau yang dikenal dengan proses mounting. Kita teteskan entelan di salah satu sudut. Seperti ini, kemudian kita tutup dengan cover glass. Untuk cover glass yang di sini digunakan adalah ukuran yang 2446. Kalau tidak ada, bisa menggunakan cover glass yang pendek tapi 2 biji. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop menggunakan pembesaran kecil dulu. Dengan pembesaran 40, biasanya sel-sel darah sudah terlihat dengan jelas. Tetapi jika ingin memperbesar dengan pembesaran 100 kali, kita harus menggunakan minyak emersi. Dan setelah itu jangan lupa dibersihkan setelah melakukan pengamatan. Baik, demikianlah proses pembuatan preparat ulas darah yang kita lakukan, yang telah kita amati dan hasilnya telah bisa kita lihat di bawah mikroskop. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu.